Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa, para netizen dan para subscriber. Saya doakan selalu mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada saudara-saudariku yang telah mengklik, yang telah menjadi penonton setia, subscriber, dan berkenan untuk menyebarkannya. Semoga ini menjadi bagian dari usaha kita untuk menunjukkan kepada masyarakat dan dunia akan kebenaran yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, yakni palsunya nasab para habaib. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya 2 hari yang lalu menemukan video yang diupload oleh saudara kita dari Malaysia. Ada dialog diskusi dari seorang ex pelajar di Yaman, di mana menurut pengakuannya belajar dengan Habib Umar Al-Hafidh selama 4 tahun. Anak mahasiswa pelajar Malaysia ini ibarat ikan, dia tinggal hidup di air laut yang asin, tapi saudara kita yang menjadi mahasiswa di Yaman, belajar di Yaman ini tidak terpengaruh oleh kacaunya, asinnya lautan di Tarim. Jadi seperti ikan yang hidup di laut air asin tapi tidak ikut asin. Inilah kehebatan saudara kita dari Yaman ini. Berbeda dengan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita yang belajar di Yaman, setelah belajar di Yaman, diterima doktrin-doktrin, kepalsuan-kepalsuan, penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Habib yang ada di Yaman, dan kemudian setelah diterima, pulang ke daerahnya, pulang ke negaranya, ikut memperjuangkannya, sehingga seperti orang yang taklid buta, membabi buta, dan tidak bisa menerima kebenaran dari orang lain. Apa kata anak muda saudara kita yang dari Malaysia ini? Dia jelas menyatakan bahwa Alawiyin bukan keturunan Ali, tapi Ba'alwi yang ada di Yaman, itu tarekahnya adalah tarekat sesat karena mengada-ada, menjadikan kuburan sebagai ritual, tempat ritual yang dianggap bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga menyadari ada ungkapan-ungkapan pernyataan orang-orang yang ada di Tarim, Habib Umar dan kawan-kawannya. Semua orang yang tinggal di Tarim itu adalah wali Allah. Mereka tidak perlu ziarah ke Nabi di Madinah. Justru Nabi Muhammad lah yang berziarah kepada orang-orang yang ada di Tarim. Luar biasa kesesatannya. Ini pengakuan nyata dan pengakuan jelas dari saudara kita yang sekian lama belajar di Tarim dan tidak terpengaruh oleh ajaran sesat yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafidh dan kawan-kawannya yang ada di Tarim. Itu diantaranya, dan nanti saudara bisa melihat di akhir
cerita ini, akhir podcast ini. Itu penduduk Yaman. Jadi orang Yaman itu menurut saya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang tinggal di Yaman, di Tarim. Mereka itu adalah wali-wali Allah. Bodoh kayak apa? Wali Allah. Tidak belajar juga wali Allah. Makan tidur juga wali Allah. Luar biasa. Hebatnya kota Tarim dalam mimpi mereka. Itu modal penduduk Tarim yang pertama. Yang kedua, penduduk Tarim yang keluar dari Tarim atau penduduk Yaman yang keluar dari Yaman, taruhlah misalnya mereka ke Saudi Arabia, maka penduduk ini adalah penduduk kelas bawah karena di Saudi Arabia orang-orang Yaman itu walaupun di kampungnya namanya ya menjadi wali, tapi di Saudi Arabia dikejar-kejar, apalagi datang ke Saudi Arabia tidak secara resmi atau menyelundup. Kalau toh bisa masuk ke Saudi Arabia dengan legal, itu paling mereka menjadi kuli bangunan atau kuli panggul di pasar. Paling tinggi ya, ikut orang Arab disuruh ngadep toko. Tokonya orang Arab. Ini yang saya lihat. Saya pernah hidup di Saudi Arabia sekian tahun dan saya lihat orang-orang Yaman itu di sana tidak ada harganya dibandingkan para TKI yang menjadi sopir. Bahkan ada TKI yang dulu tahun berapa itu? 90-an. Itu orang-orang Indonesia kerja di Saudi Arabia, ada yang jadi imam, ada yang jadi muadzin, tapi orang-orang Yaman hanya kuli bangunan. Ya, kuli di sawah, di Tegal, di perkebunan. Itu penduduk Yaman yang keluar dari Tarim. Yang ketiga, penduduk Yaman yang keluar khusus ke Indonesia, ya, mereka jadi penipu dan penjual nasab, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, cucu Rasulullah, tanpa kerja, tanpa upaya, mendawir-dawir orang Islam di Indonesia. Itu yang ketiga, kelompok Yaman warga Tarim yang datang ke Indonesia adalah penipu, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dan pengakuannya sebagai cucu Nabi itu dimanfaatkan untuk menipu, untuk ngakali, untuk meraih keuntungan, buat hidup berfoya-foya, sementara rakyat Indonesia yang masih bodoh dan percaya karena guru-gurunya dulu tidak mengajarkan, harus selektif, harus menyelidiki, sehingga diterima apa adanya kata orang Yaman dan di Indonesia. Ketika mengaku cucu Nabi, diterima saja itu pengakuannya sebagai cucu Nabi. Inilah yang sekarang kita gugat. Kalau tidak jadi penipu menggunakan nasab, yang kedua yang ada di Indonesia paling-paling menjadi pedagang minyak. Seperti Habib Rizik itu, dulu pedagang minyak, penjual peci. Atau penjual apa? Penjual akek, batu. Atau penjual kitab, penjual buku. Nah itu rata-rata. Jadi Habib-Habib yang datang dari Yaman ngaku sebagai cucu Rasulullah, itu di Indonesia ada menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok menipu dengan menggunakan pengakuan cucu Nabi untuk menipu umat Islam. Yang kedua, yang sadar hanya mencari duit,
tidak nipu, mereka berusaha menjual, ya, dagang, ada yang dagang baju, dagang peci, dagang sarung, dagang minyak, dagang obat. Nah, itulah hakikat orang-orang Yaman. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan terpedaya cerita-ceritanya, karena mereka menceritakan itu semata-mata untuk menipu kita agar kita menghormati mereka, dan ketika kita menghormati mereka, maka akan muncul rasa minder, dan ketika minder, maka apa yang mereka katakan kepada kita, kita pasti akan mengikutinya, tidak membatahnya. Mari kita tonton cuplikannya. Kesaksian eks-santri Kota Tarim dari Malaysia. Ustadz Adnin Yahaya, beliau adalah seorang ustadz dari Malaysia, eks-santri Kota Tarim. Bermula dari rasa keingintahuannya dan haus akan ilmu agama, tak main-main, beliau belajar langsung dari sang guru Al-Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Pada video ini, bersama Profesor Dr. Maza, Mufti Perlis Malaysia, Profesor Dr. Rozaimi Ramli, tokoh dan pakar hadis, dan Ustaz Rizal Azizan sebagai moderator. Ustaz Adnin bercerita tentang pengalamannya, sebagian kisah yang pernah ditemuinya di kota Seribu Wali. Berkaitan dengan perkara-perkara yang dilakukan, kan? Perkara itu tidak ada siapa pun boleh menafikan. Tidak ada siapa yang boleh menafikan bahawa apa yang berlaku di dalam ajaran Habaib ini ada padanya tasyayuh. Ada, no? Ada. Seperti ini pengakuan panas, okey. Kuburlah yang paling mengerikan lah. Maksud kubur tu macam mana? Kubur Boleh define guys sikit. Kubur ni upacara ritual di kubur. Yang dikatakan ziarah makam Hud tu. Macam tu. Tu Hud satu hal. Yang kubur Wali. Hud memang diziarah. Kami ziarah setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita ziarah pada bulan Syakban dan kita ziarah pada bulan Muharram. Ada kepercayaan apa-apa? Oh, dah jadi moderator pula. Saja tanya. Apa? Berminat. Boleh? Kepercayaannya adalah sebab salaf Alawiyin menziarahi makam Hud. Itu saya. Tapi kubur para Nabi ini tak ada siapa yang dapat sabitkan dengan kubur Nabi Muhammad. Itu poin yang, itulah macam kita sebut tadi lah, bila kalangan akademik sendiri pun mempercayai benda tu dan dia berhujah dengan benda yang sama berkaitan dengan mimpi dan berkaitan dengan apa, dengan yaqadah. Nanti kan ada kisah di kalangan Ahlul Tarim masyhur bahawa Nabi Allah Hud ziarah faqih muqaddam. Nabi Hud ziarah faqih muqaddam. Ziarah secara yaqadah. Ziarah dan bagi tahu dekat faqih muqaddam, illam tazurna zurnak. Kalau hampa tak nak mai ziarah aku yang akan mai ziarah hampa. Jadi faqih muqaddam dihimpun anak cucu cicit dia malu kepada Nabi Allah Hud. Jadi kita jangan biar Nabi Allah Hud keluar daripada kubur lah. Kita biar dia stay di kubur tu. Jadi kita kena pergi kat dia. Kita pergi kat dia. Okey. Maka ziarah tu dia bermula pada bulan Syakban. Dia ada sempena dia ada sempena dengan tazkiyatun nafs. Menjadikan lembah Hud tu sebagai tempat penyucian jiwa, tempat isti'dad untuk istiqbal Ramadan. Apa yang dibuat? Kita pergi situ, kita akan beribadah. Oh, tak ada mandi-mandi tak ada lah. Ada. Itu sungai itu kita kata untuk pembersihan badannya lah. Okey. Tapi ada kepercayaan, lah. Ada kepercayaan sungai Hud dikatakan nahar min nahril jannah, kata orang tadi. Sungai Hud tu adalah satu sungai daripada sungai-sungainya syurga. Tapi yang menariknya adalah siapa yang boleh verify itu adalah kubur Nabi Hud. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila disebut kota Seribu Wali ni kan, siapa yang verify? Ke sendiri self claim je? Sendiri yang masing-masing claim je. Dalam kelompok Alawiyin, mereka claim hal yang sedemikian. Di atas sesuatu perkara yang berlaku yang juga tidak ada siapa yang boleh verify. Tidak ada siapa yang boleh verify perkara tu. Dan Hud tu dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk bagi salam dan sebagainya, tempat untuk memang kita akan bermunajat, artinya pergi berdoa di situ. Berdoa di situ, kita akan sembahyang di situ, kita akan buat maulid, tepuk kompak di situ. Dia macam saya, kalau anda tengok macam
dia macam ada majlis ni untuk ahli ni kan, keluarga ni. Ya. Ni keluarga, semua keluarga macam dapat habuan Dapat habar masing-masing. Dia panggil dia ada ziarah. Ziarah untuk Dia ada keluarga ziarah dapat. hari pertama, ziarah keluarga Abang Faqih, nanti ada ziarah keluarga Idrus, Supaya semua orang kira dapat habuan lah. Kira dapat, macam tu. Tapi tak apalah, masing-masing akan ikut. Last sekali ziarah keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Dulu tahun 2000 makan Nabi Hud tu keadaan masakin sekeliling bukan sebanyak hari ni. Tapi selepas 20 tahun hanya di atas satu kenyataan seorang Habib, kalau tak salah Habib Alwi bin Syihab menyebutkan man bana baitan fi Hud bana Allahu lahu baitan fil jannah. Zaman yang hafal pula. Siapa yang buat rumah? Bina satu rumah di Hud, maka Allah akan bina bagi dia rumah dalam syurga. Hari ni orang, saya rasa orang Malaysia pun ada pergi buat pelaburan untuk buat rumah di Hud, untuk dia nak pergi duduk pada bulan Syaban ataupun pada bulan Muharram. Dan fadilat ni disebarkan di Kota Tarim. Di tersebar. sekarang ni orang Malaysia ada yang nak pergi Mekah dan umrah haji pun tak rasa tak puas Tak lagi tak pergi sebesar. situ. Ya. Balik kena ziarah Ah, balik. kita ziarah. Dan ada kami jumpa dengan orang yang balik daripada Yang di Yaman. airport tu? Jumpa di airport. Dia sebut, dia kata, lepas ni baru saya nak pergi umrah. Kerana guru saya pesan, sebelum pergi umrah, singgah Tarim dulu. Amai tok guru kita di sini yang sebut macam tu. Dia kata, kenapa kena pergi Tarim? Dia kata, cuci jiwa dulu. Hai? Pergi umrah tu bukan untuk cuci jiwa. Kemukafiratu ma bainahuma kan? Disebut dalam hadis. Artinya benda yang adalah hadis umrah kepada umrah memadamkan dosa kafarat, dosa apa, semua tu tak menjadi berbekas dalam hati mereka, sehinggalah mereka pergi ke tempat yang mana mimpi kata itulah tempat terbaik. Mimpi tu pun bukan mimpi depa. Mimpi orang yang dakwa dia mimpi. Siapa pun tak boleh nak verify mimpi. Ya. Siapa pun tak boleh nak mengesahkan setiap hujah dan juga kenyataan. Siapa yang nampak dan siapa yang mula buat, siapa dan sekian. Setiap tahun akan berlaku perubahan dan perubahan. Sampai hari ni kubur dah jadi yang macam apa kita pun tak tahu kan. Budaya. Dan benda tu sekarang dibawa masuk ke Malaysia kali sikit. Lama-lama kita boleh jadi macam India dengan Pakistan. Kalau kita tak ni. Sebab ada ditulis dalam sebahagian daripada buku aliran Sufi ni yang mengatakan menziarahi kubur yang dipanggil sebagai kutub. Nak lupa nama dia. Tapi dikatakan, dinukil dalam kitab dia. Dia kata ada syekh daripada Maghrib mengatakan pergi ziarah kubur kutub tersebut, wali kutub tu lah. Dia punya ganjaran seperti melakukan haji berkali-kali. Jadi nak pergi haji buat apa kan? Benda tu idea tu yang Syiah punya idea. Di Karbala tu. Pergi Karbala 10 kali haji, 100 kali haji, 1000 kali haji. Dia berkembang macam tu. Pasal dia dah tak perlu dalil. Dia hanya perlukan mimpi. Dan dia membesarkan tokoh-tokoh dia dengan buat cerita. Cerita karamah. Karamah yang kita mengaji pondok dulu pun. Saya pun ada pergi pondok juga. Memanglah ramai anak-anak murid ni dia suka cerita tentang keajaiban Tok Guru ni kan, tak apa. Tapi kadang masa tu taklah melampau sangat. Ni dia jadi macam melampau.